Bab ke-37. Tak lama kemudian, para pelayan memperingatkan semua pembuat senjata untuk bergegas mendekat. Ketika mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Mereka melihat seluruh kejadian ini sebagai lelucon belaka. Tidak ada yang menganggapnya serius. Bahkan jika seorang pemuda mengerti sedikit tentang ilmu pedang, bisakah dia benar-benar mengalahkan pandai besi terbaik mereka dan menghancurkan reputasi bengkel mereka? Beberapa dari mereka bahkan mencoba membujuk Wang Tianyang untuk melepaskan ini. Penatua Wang, tenang. Dia masih muda dan tidak masuk akal. Mengapa menganggap ini begitu serius? Dengan status Anda, melanjutkan ini tidak pantas untuk Anda. Tidak pantas untukku. Wang Tianyang membentak. Omong kosong! Aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk makan, minum, bersenang-senang, dan berjudi sesukaku. Kapan aku pernah peduli tentang ketenangan atau keanggunan? Berdiri saja di sana dan lihat. Dia mendekati tungku, mengambil penjepit, dan mulai menambahkan bahan bakar ke api, berteriak. Hei, so apapun namamu, tidakkah kamu akan menunjukkan satu atau dua hal kepada kami? Cepat dan perluas wawasan kita. Para pembuat senjata tertawa getir. Mereka semua memahami temperamen berkepala babi Wang Tianyang. Anak muda, karena kamu adalah teman Tuan Muda Wang, kami akan dengan senang hati membantumu menempa pedang. Apakah sampai harus untuk bersaing dengan Penatua Wang? Salah satu pandai besi menawarkan Sui peringatan yang bermaksud baik. Cepat dan minta maaf. Kemudian, ini semua akan berakhir di sini. Aku datang ke sini dengan niat untuk menempa pedang untuk diriku sendiri. Kata Sui ringan. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersaing dengan seseorang yang tidak ingin bekerja. Saat dia berbicara, dia mendekati tungku. Ada meja tembaga besar di sampingnya, sederetan alat yang mempesona tersebar di permukaannya. Sui melirik para pelayan dan memerintahkan. Letakkan bahan-bahannya di sini. Ketika mereka melihat ini, para pembuat senjata mengerutkan alis mereka dalam ketidaksenangan yang mendalam. Bagaimana anak ini bisa begitu tidak masuk akal? Tetapi untuk menghormati posisi Huang Qianjun, mereka tidak menyuarakan kritik mereka. Kalau tidak, mereka sudah menendang Sui keluar dari pintu. Salah satu pandai besi menoleh ke arah Wang Qianjun dan mengeluh. Tuan Muda Huang, siapa temanmu ini? Dia sangat muda, tapi dia cukup temperamen. Huang Qianjun sudah tertekan, dan dia berkata dengan kesal. Ada apa dengan semua pertanyaan tidak berguna itu? Kau akan mengetahui apakah dia memenuhi tugas atau tidak jika kau menontonnya. Tukang senjata yang baru saja dia bentak tidak lagi berani berdebat, tetapi ketika dia melihat Sui, itu dengan ketidaksenangan yang lebih besar. Tuan Muda Wang telah berbicara, jadi mari kita lihat apa yang mampu dilakukan oleh teman tuan mudanya ini. Seseorang mendengus dingin. Yang lain tampak bersemangat untuk menonton pertunjukan dan melihat Sui mempermalukan dirinya sendiri. Setelah para pelayan mendapatkan bahan yang diperlukan, Sui mulai bekerja. Dia hanya menempa satu senjata biasa. Ini tidak akan menjadi tantangan sama sekali. Pertama, dia melemparkan 6 atau 7 bahan ke dalam tungku. Kemudian, dia memerintahkan Wang Tianyang. Lebih panas. Teruskan sampai aku memberitahumu sebaliknya. Kerumunan tercengang. Anak ini benar-benar tidak sopan. Lihatlah bagaimana dia berbicara dengan Penatua Wang. Pipi Wang Tianyang berkedut, dan dia menelan amarahnya kembali. Dia terus menambahkan arang dan bahan lainnya untuk meningkatkan su. 15 menit penuh berlalu sebelum Sui dengan santai melemparkan blazing red copper powder ke dalam tungku, lalu memerintahkan. Terus tingkatkan panasnya. Wang Tianyang merasa tertahan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Dia menahan amarahnya, ingin sekali melihat Sui mengacau selama proses penempaan. Kemudian,
dia akan melampiaskan semua amarahnya yang terpendam sekaligus. Sepanjang proses penempaan, Sui sesekali melemparkan bahan baru dan memerintahkan Wang Tianyang untuk menyesuaikan panasnya. Sepertinya dia benar-benar melihat master penempa pedang ini sebagai asisten belaka. Menyaksikan permainan ini, para pembuat senjata lainnya merasa sangat tidak senang. Mereka mengira Sui sangat arogan, tanpa rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Huang Qianjun, bagaimanapun, sangat menantikan hasilnya. Dia bisa melihat bahwa Sui tampak nyaman dan tenang saat bekerja di bengkel, dan dia tidak kekurangan kepercayaan diri. Skenario terburuk, pedang saudara Su lebih rendah dari pekerjaan Pak Tua Wang. Selama dia berhasil menempa pedang, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Itu sudah cukup. Ketika dia menyadari hal ini, Huang Qianjun santai. Sedikit lebih panas. Itu tidak cukup. Terus lanjutkan. Lagi. Untuk sementara, yang mereka dengar hanyalah Sui berulang kali mendesak Wang Tianyang untuk meningkatkan panas. Ekspresi Wang Tianyang semakin tidak sedap dipandang. Uap berhembus dari lubang hidungnya, dan kepalanya yang hampir botak berasap karena marah. Dia juga mulai terlihat tidak nyaman. Huang Qianjun dan para ahli pedang semuanya memasang ekspresi berbeda di wajah mereka. 1 jam kemudian, gelombang panas yang memancar dari bengkel begitu kuat, seluruh ruangan terasa seperti mendidih. Para penonton dipenuhi keringat, dan pakaian mereka basah kuyup. Mereka merasa seolah-olah sedang berdiri di samping gunung berapi yang aktif. Wang Tian yang paling dekat dengan bengkel, jadi sungai keringat mengalir di kepalanya yang botak. Kulitnya yang gelap telah berubah menjadi merah cerah. Dia adalah seorang ahli pedang Grandmaster, tapi dia sudah mendekati batas kemampuannya. Saat itulah Sui mengeluarkan cincin emas bergaris ungu dan melemparkannya ke tungku. Boom! Lidah api menyapu ruangan, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cincin itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menjadi untayan cairan ungu samar yang berkilau. Sui tidak ragu-ragu. Dia segera menuangkan 5 kati profound ice water yang dimurnikan langsung ke tungku. Ketika air sedingin es dan panas terik bertabrakan, hasilnya adalah semburan uap. Segera, kabut telah meresap ke seluruh ruangan, mengaburkan penglihatan para penonton. Mereka secara naluriah mundur karena takut uap panas akan membakar mereka. Suara marah Wang Tian yang bergema melalui bengkel yang dipenuhi uap. Saat memadamkan pedang, siapa yang baru saja menuangkan profound ice water yang dimurnikan langsung ke tungku? Aku belum pernah melihat teknik menggelikan seperti itu sebelumnya. Penghinaan, kemarahan, pertanyaan tajam. Para pembuat senjata lainnya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Mereka menempa pedang sepanjang tahun, tetapi mereka belum pernah melihat orang melakukan apa yang baru saja dilakukan Sui. Dia jelas meraba-raba membabi buta dalam gelap. Tak lama, gelombang panas dan uap panas surut, dan pandangan para penonton menjadi bersih. Ketika Wang Tianyang kembali terlihat, sepertinya alisnya telah terbakar habis. Rambutnya yang jarang ia miliki telah hilang. Dia sekarang benar-benar botak dan merah seperti telur yang diasinkan dengan kedelai. Dia menggertakkan giginya, jelas di samping dirinya sendiri karena marah. Sui, sementara itu, tampak tenang dan fokus. Dia memegang tang di tangannya, yang dengannya dia memegang garis kasar pedangnya. Dia memegangnya di depannya dan memeriksanya. Bilah yang belum selesai itu gelap seluruhnya, dengan kilau ungu samar. Selain itu, sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu. Bentuk pedang itu sebenarnya terlihat cukup bagus, kata salah satu pembuat senjata dengan terkejut. Ini masih garis besar, kata yang lain. Kita masih harus melihat apakah itu bisa menahan tempaan atau tidak. Ku tentu tidak berpikir itu bisa. Bahkan jika ya, seberapa bagus senjata yang terbuat dari sebongkah logam mentah seperti itu? Senjata yang bagus membutuhkan bahan berkualitas dan keunggulan yang bagus. Anak ini datang ke sini untuk membuat masalah, jadi dia seharusnya bisa membuat pedang yang bagus.
Tertawa salah satu pandai besi dalam upaya terang-terangan untuk mengipasi api dan menimbulkan masalah. Mereka jelas di sini hanya untuk melihatnya membodohi dirinya sendiri. Huang Qianjun tertawa dingin pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kita lihat siapa yang tertawa pada akhirnya. Kemudian, mereka menyaksikan Sui meletakkan batang logam mentah ke landasan, mengangkat palu besar dengan tangan kanannya, dan mengayunkannya. Klang! Percikan menyebar ke segala arah, dan ledakan memekakan telinga terdengar. Gendang telinga penonton berdengung, dan meskipun mereka sendiri, mereka tampak terpana. Kekuatan mental anak itu pasti bagus. Palu itu sangat besar, tetapi di tangannya, itu terlihat seringan bulu. Dia mengendalikannya dengan mudah seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Wang Tianyang memperhatikan gerakan Sui dengan penuh perhatian, dengan penuh semangat menunggunya untuk membodohi dirinya sendiri. Klang! 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 Suara logam melawan logam bergema di seluruh bengkel. Setiap kali palu besar itu mendarat, bunga api beterbangan seperti kembang api, pemandangannya sangat indah. Semua orang secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama, salah satu pembuat senjata tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Teknik apa ini? Dengarkan itu. Itu memiliki irama yang berbeda, hampir seperti bernafas. Sekarang lihat pedangnya. Ini seperti merespons palu, bersonansi dengan setiap benturan. Seolah-olah mereka terhubung bahkan dari kejauhan. Yang lain tampak bingung. Mereka juga bisa merasakan apa yang terjadi. Di tengah percikan api yang berhamburan, setiap pukulan palu memiliki ritme yang tak terlukiskan. Di bawah serangan gencar tanpa henti, garis besar dan kasar dari pedang menyusut, menjadi lebih padat dan lebih kompak, mulai terbentuk. Apakah anak itu benar-benar menguasai beberapa metode unik dalam menempa pedang? Semua ahli pedang bertanya-tanya hal yang sama, dan ekspresi mereka menjadi jauh lebih memperhatikan dan lebih serius. Pada awalnya, kesombongan Sui telah membuat mereka marah, dan mereka sudah mempersiapkan apa yang akan mereka katakan setelah usahanya untuk menempa pedang pasti gagal. Mereka akan mengajarinya bahwa setiap industri memiliki kompleksitasnya sendiri, pentingnya menghormati para ahli, serta harga yang harus dibayar untuk melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Tapi sekarang, tidak ada yang berani memiliki pikiran seperti itu. Ini adalah pandai besi berpengalaman yang bekerja menempa sepanjang tahun. Tidak mungkin melewatkan betapa luar biasanya teknik Sui. Lihat. Lihat itu. Huang Qianjun berteriak pada dirinya sendiri. Aku sudah tahu ketika begitu saudara Su mengambil tindakan, dia bisa meyakinkan orang tua yang sombong itu. Ini akan seperti yang terjadi di klinik aprikot. Huang Qianjun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wang Tianyang. Ahli pedang Grandmaster botak berdiri di sana seperti patung, benar-benar linglung saat dia melihat gerakan Sui. Ekspresinya berubah, dan dadanya naik turun. Dia jelas gelisah. Haha, hahaha. Jadi bahkan penatua Wang, pengunjung rumah bordil yang pemarah, tercengang. Huang Qianjun sangat senang sehingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia belum pernah melihat Wang Tianyang kehilangan kendali seperti ini. Orang tua itu sangat bangga, dia bahkan mengabaikan Huang Yuncong. Namun sekarang, dia mungkin akan menundukkan kepalanya di hadapan Sui. Suatu saat nanti. Klang! Dengung pedang yang jelas bergema di seluruh ruangan. Bagi para penonton, itu seperti suara keilahian, memukau mereka dan mengguncang mereka dari pikiran mereka yang berserakan. Itu bahkan menarik tatapan dan perhatian Huang Qianjun. Apa yang dia lihat adalah pedang 2 kaki 7 inci, lebar 3 jari, bilanya hitam jernih dan terang. Sui mencengkeram gagangnya. Meskipun berwarna hitam, ia memiliki kualitas yang halus, seperti langit malam. Itu bermata 2, dan berkilauan dengan kilatan cahaya yang halus. Sui menggeser pergelangan tangannya, dan kegelapan pedang yang bertinta bersinar dengan kilau ungu yang samar, memberinya udara ilusi tambahan.
Ini. Semua pembuat senjata dipindahkan. Tatapan mereka memanas, dan mereka tampak terpesona. Ini adalah pedang dengan spiritualitas. Menghadapinya, hati mereka yang angkuh diam-diam menyerah. Mereka yakin, pedang itu sama sekali tidak sebanding dengan senjata biasa. Jantung Huang Qianjun berdegup kencang di dadanya. Hanya dengan melihat pedangnya, dia merasakan sensasi menusuk yang tajam. Tidak mungkin dia melewatkan betapa luar biasanya itu. Bez! Suye mengetukkan jari telunjuknya dengan ringan ke bilahnya, dan pedang itu bersinar dengan cahaya ungu dan bergemuruh seperti guntur, suaranya memenuhi ruangan. Ketika dia melihat ini, Suye mengangguk dengan sedikit kepuasan. Meskipun ini bukan benar-benar senjata spiritual, setelah menambahkan cincin ungu bergaris emas, yang memiliki jejak spiritualitas di dalamnya. Ini membuatnya jauh melampaui pedang biasa, menempatkannya tepat di perbatasan antara senjata fana dan spiritual. Kamu, teknik penempaan pedang macam apa itu? Wang Tian yang telah diam selama ini, tetapi dia akhirnya angkat bicara. Tatapannya bingung, seolah-olah dia kehilangan jiwanya, atau seolah-olah dia terlalu terpana untuk berpikir jernih. Suyi melirik pandai pedang. Mau belajar? Aku bisa mengajarimu. Wang Tianyang menggelengkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan matanya melebar, seolah-olah dia tidak berani mempercayai telinganya. Ekspresinya berubah secara dramatis, melayang bolak-balik. Akhirnya, di bawah pengawasan orang banyak, ahli pedang Grandmaster terkenal dari kota Guangling menundukkan kepalanya karena malu dan membungkuk rendah di pinggang. Tuan muda, metodemu cerdik. Aku hanya bisa mengagumimu. Tuan muda, Anda seorang visioner. Aku hanya bisa mengagumimu. Suaranya serius, dan seluruh ruangan menjadi sunyi. Bab ke-38. Ketika dia meninggalkan bengkel, Sui memiliki pedang panjang berselubung baru. Wang Tianyang telah membuat sarungnya sendiri. Itu dibuat dari kulit hiu biru kecoklatan, dengan awan logam cor dan ikal. Itu memiliki keanggunan sederhana yang tak lekang oleh waktu. Perlu dicatat bahwa dia tidak menerima satupun perak untuk menutupi biaya bahan. Bukannya Sui tidak mau membayarnya, tetapi Wang Tianyang lebih baik mati daripada menerima pembayaran. Cih, kamu benar-benar memperluas wawasanku. Siapa yang mengira bahwa seorang pengunjung rumah bordil yang sombong seperti Penatua Wang suatu hari nanti akan menundukkan kepalanya? Meskipun mereka sudah meninggalkan bengkel, Huang Qianjun diliputi kegembiraan. Baru saja, para pandai besi itu seperti sekelompok anak sekolah, mendengarkan dengan penuh perhatian saat Sui mengajari mereka teknik menempanya. Wang Tianyang tidak terkecuali. Bagi Sui, ini hanyalah metode membuat senjata fana biasa. Itu tidak banyak sama sekali. Tetapi bagi Wang Tianyang dan pandai besi lainnya, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Mereka semua sangat bersemangat. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan diri mereka sendiri. Mereka merasa kagum, hormat, dan takut, dan mereka bahkan mengubah cara mereka berbicara kepada Sui. Dia sekarang adalah Grandmaster Su. Akibatnya, ketika Sui berusaha membayar tagihan, Wang Tianyang dan pembuat senjata lainnya panik. Tidak peduli apa yang dia katakan, mereka menolak untuk menerima uang Grandmaster Su mereka. Huang Qianjun telah menyaksikan seluruh insiden itu terjadi. Tentu saja dia tergerak. Tiba-tiba, Sui bertanya, apakah kau berencana untuk berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga? Hanya sekali kalimat, dan kegembiraan Huang Qianjun memburuk saat dia mengingat pertemuan mereka dengan Wen Juiwan. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan getir, aku hanya berada di tahap otot pemurnian dari alam sirkulasi darah, sementara Wen Juiwan sudah berada di tahap pemurnian tulang. Kesenjangan di antara kami sangat besar, dan perjamuan hanya sebulan lagi. Bahkan jika aku bekerja keras, aku khawatir tidak ada cara untuk mengejarnya tepat waktu. Kemudian, matanya bersinar dengan cahaya ganas,
dan suaranya dipenuhi dengan tekad yang kuat. Tapi aku akan berpartisipasi bahkan jika aku tidak bisa menang. Kekalahan tidak menakutkan, tetapi terlalu takut untuk menghadapinya. Itu adalah kepengecutan yang nyata. Jika aku menyerah begitu saja, aku tidak akan pernah bisa mengangkat kepalaku lagi. Sui mengangguk, dan, dengan kecerewetan yang jarang terjadi, berkata, laki-laki harus ambisius dan pemuda harus berdarah panas. Kau harus terus maju dengan berani, tanpa takut kalah. Terkadang, ketika kamu hanya mengambil satu langkah mundur, tetapi sebenarnya, kamu telah kehilangan jauh lebih banyak dari yang kamu sadari. Ini bukan tentang ketinggian kultivasimu, ini tentang kondisi mentalmu. Dengan menyerah, kamu telah menanam benih kepengecutan di dalam hatimu. Saat dia mengatakan ini, bahkan Sui merasa emosional. Saat berkultivasi, setiap langkah sulit, tetapi hanya dengan bertahan dan dengan berani maju ke depan, seseorang dapat membuka jalan ke depan dan mewujudkan tahu besar yang luar biasa. Pengecut tidak pernah bisa mencapai puncak, bahkan jika mereka bekerja sepanjang hidup mereka. Huang Qianjun tercengang. Dia tiba-tiba teringat ceramah ayahnya yang sering dia dengar. Anakku, orang lain mungkin menertawakan kesombonganmu yang mendominasi, tetapi sebagai ayahmu, aku pikir itu yang terbaik. Saat mengolah marshal tahu, kamu harus mengamuk tanpa syarat, tanpa takut pada surga, bumi, dewa, atau hantu. Mendengar kata-kata Sui, Huang Qianjun merasakan gelombang emosi kompleks yang tak dapat dijelaskan. Waktu yang lama berlalu, dan tatapannya berangsur-angsur dipenuhi dengan tekad. Saudara Su, aku akan mengingat apa yang baru saja kamu ajarkan kepadaku. Mulai sekarang, aku tidak akan mundur dalam menghadapi masalah. Sui mengingatkannya. Aku bilang kamu tidak boleh mundur, tapi itu tidak berarti kamu harus gegabah. Cari tahu keseimbangan yang tepat untuk dirimu sendiri. Setelah itu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak pernah benar-benar suka menguliahi orang lain. Beberapa hal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Beberapa konsep membutuhkan pengalaman langsung, pelatihan, dan mengatasi rintangan yang tak terhitung jumlahnya untuk benar-benar dipahami. Saudara Su, apakah kamu akan berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga? Tanya Huang Qianjun. Sui menggelengkan kepalanya. Hadiahnya cukup banyak, tetapi kedengarannya terlalu membosankan. Membosankan? Perjamuan itu adalah pertikaian antara pemuda Guangling dan kota Cloudfall. Tontonan agung ini tidak cukup untuk membangkitkan minat saudara Su? Huang Qianjun terdiam, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Tak lama, mereka melewati sebuah gang dan mendengar seorang anak menjerit. Sui, cepat dan selamatkan aku. Cepatlah. Huang Qianjun tidak bisa tidak melihat, hanya untuk melihat sekelompok anak berkerumun di gang, memukuli anak kecil lainnya. Dia adalah korban mereka yang baru saja berteriak minta tolong. Yang lain menekannya ke tanah, dan wajahnya tertutup tanah saat dia meratap. Wen Mingrong. Pada jamuan ulang tahun ibu pemimpin keluarga Wen, dia adalah orang yang mengumumkan. Aku, Wen Mingrong, mungkin masih muda, tetapi bahkan aku tidak suka bergaul dengan menantu seperti Sui. Deklarasi ini membuat seluruh tempat tertawa terbahak-bahak. Beberapa penatua bahkan memuji semangat anak itu dan mengatakan prospek masa depannya tidak terukur. Namun sekarang, Wen Mingrong ditindas, dan dia bahkan memohon kepada Sui yang dia remehkan untuk diajak bergaul untuk bantuan. Sui hanya meliriknya, lalu melanjutkan berjalan santai ke depan tanpa banyak berhenti, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Ketidakpedulian yang kejam ini membuat Wen Mingrong panik. Dia berteriak. Baik, Sui, tunggu saja. Saat aku pulang, aku akan mengadukanmu. Saat itulah Huang Qianjun berjalan mendekat. Para pengganggu yang menangkap Wen Mingrong membeku, langsung waspada. Apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Bagus. Ketika aku kembali, aku akan meminta ayahku menghadiahimu. Wen Mingrong liar dengan sukacita.
Namun di luar dugaan, Huang Qianjun hanya berjongkok dan mencubit pipinya yang berlumuran tanah dengan keras. Sangat menyakitkan sehingga Wen Mingrong meringis dan menangis. "Anak kecil, tidakkah kamu pikir kamu sedikit bingung?" Huang Qianjun tertawa gembira. "Jika pangkalanku mengizinkannya, aku akan menamparmu sendiri. Kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Kau..." Pikiran Wen Mingrong menjadi kosong. "Jangan hanya berdiri di sana. Terus berlanjut." Huang Qianjun bangkit, mengeluarkan beberapa perintah kepada para pengganggu, lalu pergi, tertawa sambil pergi. Tak lama, jeritan dan permohonan Wen Mingrong memenuhi gang sekali lagi. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Sui. Klinik aprikot. Ketika Sui kembali, dia melihat sekelompok penjaga berdiri di dekat gerbang. Mereka tampak kuat dan terlatih, dan mereka tidak membiarkan siapapun masuk. Ruang di sekitar klinik itu kosong, semua pasien sudah lama pergi. Apakah ini semacam tantangan? Mata Huang Qianjun berkilat, mengubarkan kekerasan, dan dia melangkah maju. "Hei bajingan! Siapa bilang kamu bisa bertindak liar di sini? Tuan Muda Huang." Ketika mereka melihat Huang Qianjun, ada keributan yang jelas di antara para penjaga. Namun, tidak satu pun dari mereka mundur. Mereka jelas memiliki kepercayaan pada pendukung mereka. Pemimpin mereka, seorang pria berpakaian hitam, berkata dengan muram, "Tuan Muda Huang, klinik aprikot adalah wilayah keluarga Wen di sini. Bagaimana kamu bisa menyebut penjaganya bertindak liar? Kamu dari keluarga Wen?" Huang Qianjun tercengang. Pria berbaju hitam itu mengangguk. "Kami adalah bawahan dari tetua kedua keluarga Wen. Kami datang ke sini untuk urusan bisnis dengan tuan muda keluarga kami. Tuan Muda Huang, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi sebaiknya kamu tidak terlibat." Huang Qianjun mengerutkan alisnya. "Tuan muda keluargamu? Maksudmu pria Wen Jiwan itu?" "Memang." Pria berbaju hitam itu mengangguk. Huang Qianjun langsung mengerti. Klinik aprikot telah berada di bawah kendali Wen Changqing sejak awal, namun kemarin, Sui telah mengambil alih kepemimpinannya. Selanjutnya, dia membersihkan tempat semua orang yang terikat kontrak dengan Wen Changqing dalam satu gerakan. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Putra Wen Changqing, Wen Jiwan, ada di sini untuk membalas dendam. Pria berbaju hitam itu sudah memperhatikan Sui di dekatnya, dan tatapannya langsung berubah menjadi ganas. Dia mengangkat tangannya, menunjuk, dan berteriak, "Menantu keluarga Wen, kamu akhirnya kembali. Apakah kau tahu berapa lama tuan muda kami telah menunggumu?" Penjaga lainnya juga terlihat sangat tidak ramah. Bagaimanapun, mereka datang ke sini untuk membantu Wen Jiwan membuat masalah. Bagaimana mungkin mereka bisa memperlakukan Sui dengan hormat? "Sialan!" Huang Qianjun baru saja akan berteriak ketika Sui meletakkan tangannya di bahunya. "Kamu tetap di sini." Huang Qianjun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat ketidakpedulian yang tenang dalam tatapan Sui, serta kilatan dingin. Hatinya bergetar. "Di mana tuan mudamu?" Sui melangkah maju, tenang seperti biasa. Dia tidak peduli dengan ejekan pandai besi, karena di matanya, itu hanyalah semut, tidak layak untuk dipertimbangkan. Tapi klinik aprikot berbeda, ini adalah wilayahnya. Mereka datang untuk memusuhi dia di wilayahnya sendiri. Tidak mungkin dia tidak peduli. "Ikut denganku." Pria berbaju hitam itu meliriknya dengan dingin, lalu berbalik dan melangkah masuk ke dalam klinik. Sui mengikuti, sementara penjaga lainnya menempel di dekatnya, mengawasinya dengan cermat seolah-olah takut dia akan melarikan diri. Kakak Su berencana untuk menangani ini sendiri, ya. Saat Huang Qianjun hendak mengambil tindakan, dia mengingat perintah Sui dan berhenti di tempatnya. "Aku harus mengikuti perintahnya. Tetapi jika aku hanya berdiri di sini tidak melakukan apa-apa,
bukankah aku akan terlihat sama sekali tidak berguna? Huang Qianjun tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak khawatir tentang kesejahteraan Sui, dia hanya meratapi ketidakmampuannya untuk pergi menonton pertunjukan. Tak lama, dia sepertinya mencapai keputusan. Dia berbalik dan pergi. Sementara itu, di dalam klinik aprikot, Hu Chuan, Wu Guangbin dan yang lainnya semuanya hadir, tetapi semua alis mereka terjalin erat karena khawatir. Ketika mereka melihat Sui melangkah melewati pintu, ekspresi mereka berubah. Sui baru mengambil alih manajemen klinik kemarin, tetapi putra Wen Changqing, Wen Jiwan, sudah ada di sini untuk membuat masalah. Setiap anggota staf klinik merasakan bahwa Sui berada dalam kesulitan. Hu Chuan buru-buru mengeluarkan peringatan. Tuan, Anda tidak boleh berbenturan dengan Tuan Muda Wen Jiwan. Mundur sekali ini saja, ada masa depan tanpa batas di depan Anda. Sui setuju atau tidak setuju? Dia hanya mengangguk. Aku hanya senang kamu baik-baik saja. Hu Chuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pria berbaju hitam itu mendorongnya menjauh. Ini bukan urusanmu. Kalian semua, tunggu di sana. Kemudian, dia memimpin Sui langsung ke halaman di belakang klinik. Hu Chuan dan staf lainnya memperhatikan mereka pergi, lalu saling memandang dan menghela nafas. Mereka sangat mengagumi keterampilan medis Sui, tetapi kali ini, keluarga Wen yang datang mencari masalah. Mereka tidak dalam posisi untuk terlibat. Halaman di belakang klinik aprikot. Wen Jiwan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, di samping pohon belalang. Dia menatap sumur yang dirantai dengan saksama, alisnya berkerut erat. Lama berlalu sebelum dia berbicara. 9 tahun yang lalu, Taois pengembara Wurokyu mengatakan bahwa setiap orang hidup yang tinggal di halaman itu akan dimangsa oleh hantu-hantu yang tinggal di dalam sumur. Lalu, mengapa Sui masih hidup? Wen Jiwan bingung. Dia akan datang ke sini pagi ini. Dia awalnya berencana untuk melihat betapa mengerikan kematian Sui. Siapa sangka hal seperti itu tidak terjadi? Sui masih hidup dan sehat. Tuan muda, kami membawa Sui. Sui, pria berbaju hitam, dan penjaga lainnya berjalan ke halaman. Slam! Gerbang ditutup, dan para penjaga bubar, mengambil pos di dekatnya. Tatapan dingin mereka menatap Sui, seolah-olah dia adalah mangsa yang masuk ke dalam perangkap mereka. Wen Jiwan berdiri di samping sumur, berpakaian putih. Ketika Sui tiba, dia berbalik menghadapnya, bertanya. Katakan padaku, ketika kamu tinggal di sini tadi malam, apakah sesuatu yang aneh terjadi? Nada suaranya memaksa dan kuat, seolah-olah dia sedang memberi perintah. Bab ke-39. Wen Jiwan merendahkannya, menyombongkan dirinya. Sui baru saja mengalihkan pandangannya ke halaman, dan ketika dia melihat tidak ada yang rusak, dia berkata dengan ringan. Memang benar ada beberapa hal aneh yang terjadi di sini tadi malam, tapi apa hubungannya denganmu? Alis Wen Jiwan berkerut, dan dia tertawa. Sui, kamu menantu laki-laki yang malang, kamu hanya mengelola klinik aprikot untuk 1 hari, namun temperamenmu sudah tumbuh sebanyak ini. Para penjaga tertawa dingin bersamanya. Mereka bekerja untuk keluarga Wen. Selama setahun terakhir, siapa di antara mereka yang belum pernah mendengar betapa tidak berharga dan menyedihkannya Sui? Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Wen Jiwan melanjutkan dengan nada menghina. Atau apakah menurutmu, sebagai suaminya kamu dapat memanfaatkan Ling Zhao menjadi murid Grandmaster untuk memperbaiki situasimu? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika aku membunuhmu di sini sekarang, sepupu Ling Zhao tidak akan membalaskan dendammu. Saat dia mengatakan ini, ada sedikit rasa kasihan di tatapannya. Ekspresi Sui semakin tenang. Tiba-tiba, dia bertanya, apakah kamu kenal Wurokyu? Wen Jiwan tiba-tiba menjadi serius. Apakah kamu bertemu Taois pengembara tadi malam? Sui langsung mengerti. Seperti yang kupikirkan.
Kamu dan ayahmu sudah lama tahu tentang bahaya di halaman. Seandainya ada orang lain yang bermalam di sini, aku khawatir mereka sudah mati. Wen Jiewan terdiam. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, tatapan aneh di matanya. Suyi, kamu seharusnya mati tadi malam, tapi kemudian belum terlambat. Dia melambai, suaranya dingin dan acuh tak acuh. Bunuh dia! Ya Tuan! Para penjaga yang tersebar di seluruh halaman segera merespons, mengelilingi Suyi, tatapan mereka sedingin es dan membunuh. Maafkan saya, Tuan Muda. Klang! Seorang pria pendek tapi besar menarik pedang pendek besinya, lalu meluncurkan dirinya dari tanah seperti anak panah yang terlepas dari tali busurnya. Dia meluncur lurus ke arah punggung Suyi. Kata pendek menebas garis cahaya pedang vertikal sempurna, secepat kilat. Suyi tidak terlalu banyak mengubah posisi, tetapi pedangnya yang bersarung melecut di belakangnya. Sarungnya menghantam dada pria pendek dan besar itu ketika pedang pendek itu hanya berjarak setengah kaki dari punggung Suyi. Crunch! Serangan itu tampak biasa saja, tetapi sangat kejam. Tulang rusuk penjaga gempal itu hancur dan dadanya tertusuk. Dia berteriak kesakitan, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, sarungnya terangkat dan menghantam lehernya. Pada alam sirkulasi darah, penjaga elit tahap pemurnian otot jatuh, lutut terbanting ke tanah dengan bunyi gedebuk, lehernya patah dan kepalanya terkulai lemas. Dia tidak bernapas lagi. Itu terjadi dalam sekejap, dan selama seluruh proses, pedang tidak pernah meninggalkan sarungnya, dan Suyi juga tidak berbalik menghadap musuhnya. Dia telah membunuhnya menghadap ke arah yang berlawanan, bahkan tanpa memandangnya. Semua orang di halaman merasa ngeri. Orang cacat itu memulihkan kultivasinya. Berdiri di samping sumur, ekspresi Wen Jiewan menjadi gelap. Setahun yang lalu, kepala sekte luar pedang Blue River Sword Manor, Suyi, kehilangan kultivasinya, kemudian menikah dengan keluarga Wen sebagai orang cacat. Semua orang di kota Guangling tahu itu. Namun sekarang, Suyi dengan mudah membantai seorang kultivator alam sirkulasi darah. Kalian semua, serang sekaligus! Pria berbaju hitam itu berteriak dengan dingin. Dia adalah kapten dari kelompok penjaga ini. Dia tinggi dan ramping, dan matanya bersinar. Dia telah tenggelam dalam tahap pemurnian urat untuk waktu yang lama, dan dia memiliki banyak pengalaman tempur. Bahkan saat dia memberi perintah, dia memimpin jalan ke depan. Dia mengangkat gada setinggi 3 kaki di atas kepalanya dan mengayunkannya. Swoosh! Angin kencang membelah udara dengan lolongan yang menusuk telinga. 7 penjaga lainnya mengangkat kapak, pedang, trisula, dan berbagai senjata lainnya, lalu menyerang menjadi satu. Hanya berdasarkan niat membunuh yang terpancar dari mereka, jelas bahwa mereka kejam dan sudah lama terbiasa dengan pertumpahan darah. Meskipun dia dikepung, Suyi hanya menatap pedangnya. Dia berbisik. Baiklah kalau begitu. Hari ini, aku akan membaptismu dengan darah mereka. Bahkan saat bisikannya bergema di seluruh halaman. Klang! Seberkas cahaya pedang melesat maju, dan pedang itu, bilahnya gelap seperti malam dan berkilauan dengan warna ungu samar, terangkat ke udara. Logam itu berdengung, seolah-olah meneriakkan pesta darah segar. Pedang itu disebut Mortal Edge. Nama itu berasal dari ungkapan, aku memasuki dunia fana dan menajamkan hatiku seperti ujung pedangku. Klang! Cahaya pedang Mortal Edge menyapu pria berjubah hitam itu, yang retak, lalu terbelah menjadi 2 seolah terbuat dari tau. Tepi pedang itu terlalu tajam dan bengis. 1 ayunan pedangnya, dan dia memotong dada dan lengan kanan penggunanya. Air terjun darah menyembur dari puntung, merah cerah dan panas. Pria itu mendengus rendah dan mundur ketakutan, hanya untuk melihat adegan berdarah yang tak tertandingi terjadi di hadapannya. Lengan baju Suya mengepul. Dia mencengkram pedangnya,
melirik ke samping seperti makhluk abadi yang jatuh dan menyerang 6 kali berturut-turut dengan cepat. Potong, tusuk, sapu, potong, pecahkan, belah. Setiap ayunan pedangnya secepat angin dan menghancurkan seperti api. Serangan yang tersebar tidak terkendali, sangat halus seperti kilat dan secepat cahaya. Sui menyerupai topan yang menjulang ke 9 langit, kejam dan tak terkendali. Gedebuk. Salah satu penjaga pingsan, matanya terbelalak kaget, lubang berdarah di tenggorokannya. Splurt. Kepala penjaga lain terbang dari bahunya dan ke udara, wajahnya bertopeng teror yang tersisa. Serangkaian tabrakan cepat dan bunyi teredam mengikuti. Beberapa penjaga dipotong-potong. Yang lain digorok lehernya atau dibelah dadanya. Darah segar menyembur seperti pertunjukan kembang api merah cerah, indah namun ganas, bermekaran di langit di atas halaman. Ketika Sui berhenti dan menurunkan pedangnya, semua orang kecuali kapten berjubah hitam dan Wen Jiwan telah tewas. Darah mengalir seperti sungai. Ini seperti keheningan setelah suara guntur yang tiba-tiba. Sui hanya berdiri di sana, setenang biasanya, pedang di tangan, benar-benar nyaman. Bilahnya gelap seperti malam, dan meneteskan darah. Dia berdiri dikelilingi oleh 7 mayat segar yang masih berdarah, tontonan berdarah. Itu, teknik pedang macam apa itu? Pria berjubah hitam itu terkejut karena akalnya. Dia bingung, dan matanya bingung, dia benar-benar terintimidasi. Wen Jiwan juga tercengang. Dia gemetar ketakutan dan amarah, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika kau memelihara pedangmu dengan pembantaian, pedang itu akan menjadi ganas. Jika kau melunakkannya dengan darah, itu mengembangkan aura yang sangat buruk. Yang terbaik adalah memoles pedangmu dengan hati taumu. Tapi kemudian, meskipun Mortal Edge memiliki sedikit spiritualitas, itu pada akhirnya hanya senjata fana. Noda haus darah tidak akan membahayakannya. Sui melirik Mortal Edge, lalu ke Wen Jiwan. Kamu adalah murid terhormat dari keluarga Wen? Katanya datar. Apakah kamu tidak berani melawanku? Wen Jiwan merasakan aliran dingin melaluinya. Dia hanya berada di tahap otot penyulingan alam sirkulasi darah, dan dia telah dimanjakan sejak usia muda. Dia belum pernah melihat tontonan berdarah seperti itu dalam hidupnya, dan dia sudah ketakutan. Tuan muda, lari! Cepat! Tiba-tiba, pria berbaju hitam di dekatnya berteriak, mengeluarkan panah otomatis, dan mengarahkannya ke Sui. Swoosh! Sebuah panah melesat keluar seperti kilat, kilatannya sangat tajam. Sui bergeser ke samping, menghindar dengan jarak hanya 3 inci di antara panah dan tenggorokannya. Ujungnya menembus dinding halaman, meninggalkan lubang yang dalam dan pecahan batu yang berserakan. Dari sini, jelas betapa kuatnya panah itu. Wen Jiwan sudah sadar, dan dia mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari halaman. Pria berbaju hitam itu memegang panahnya dan memutarnya kembali, menarik pelatuknya dan melepaskan satu demi satu panah. Swoosh! 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 Titik-titik tajam menimbulkan angin menderu saat mereka melesat di udara secara berurutan, lurus ke arah Sui, terkonsentrasi seperti hujan. Sui tidak mundur. Sebaliknya, dia maju, berkedip dan bergeser, membiarkan panah-panah itu meluncur melewatinya. Dia sudah berada di tahap pemurnian otot. Dia bergerak seperti anak panah dan mendarat selembut angin, segesit mungkin. Meskipun dia berjalan di tengah hujan proyektil, dia tampak biasa dan tenang, menghindari sehelai rambut pun yang masuk. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan pria berbaju hitam, sama sekali tidak terluka, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh dari tempatnya. Jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Pria berbaju hitam itu berteriak. Dia sudah menggunakan semua panahnya, dan saat Sui mendekat, dia hanya bisa putus asa. Kuat. Terlalu kuat.
Begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli pemurnian otot seperti dia merasakan teror dan ketidakberdayaan muncul dari lubuk hatinya. Kamu menyelamatkan tuanmu karena kesetiaan. Itu layak dipuji, jadi aku akan memberimu kematian yang mudah. Dengan itu, ujung pedang Suye melintas. Splurt! Pedang itu menembus dada pria itu, menghancurkan hatinya. Di saat-saat terakhir sebelum kematiannya, dia tidak percaya betapa cepat dan efisiennya gerakan Sui. Sepertinya dia tidak sedikit pun khawatir tentang seberapa serius konsekuensi dari tindakannya. Pria berbaju hitam itu tersungkur ke tanah dan ambruk dalam genangan darah. Tapi Sui sudah mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Wen Jiwan telah mencapai gerbang, terlihat panik dan ketakutannya seperti anjing setelah kehilangan tuannya. Bagaimana Sui bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah? Dengan jentikan jari kakinya, sebuah pedang pendek terbang ke udara dan mendarat di telapak tangannya. Lengannya melonjak dengan kekuatan, dan dia melemparkannya. Swoosh! Pedang pendek itu terbang seperti anak panah, cepat dan kejam seperti kilat, lalu langsung menancap di punggung Wen Jiwan. Kombinasi rasa sakit yang menyiksa dan teror yang luar biasa menempatkan Wen Jiwan di ambang kehancuran. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan menyuruh mereka mengunci gerbang. Ekspresi Wen Jiwan dipenuhi dengan keputusasaan. Tapi saat itulah, seseorang membuka gerbang dari luar, dan sekelompok orang muncul tepat di luar halaman. Pemimpinnya adalah sosok raksasa bergunung-gunung dengan baju besi dan jubah prajurit. Ketika dia membuka matanya, mereka tampak berderak dengan listrik. Ini tidak lain adalah komandan penjaga penguasa kota, Ni Beihu. Komandan Ni, selamatkan aku! Wen Jiwan baru saja putus asa, tetapi sekarang dia marah karena gembira. Dia berteriak minta tolong, seperti orang yang tenggelam mencengkram sedotan. Ini. Tatapan Ni Beihu menyapu halaman. Melihat begitu banyak mayat segar berlumuran darah bahkan mengejutkannya. Ekspresinya berubah, dan dia menghirup udara dingin. Huang Qianjun dan sekelompok penjaga yang mengikutinya, dan tontonan berdarah itu juga mengejutkan mereka. Saraf mereka menjadi tegang. Kemudian, tatapan mereka mendarat pada sosok yang berdiri sendirian di tengah pembantaian, Sui. Mereka tidak bisa tenang. Jelas bagi mereka semua bahwa dia bertanggung jawab atas semua pertumpahan darah ini. Komandan Ni, cepat! Cepat dan tangkap penjahat itu, Sui! Dia mengamuk mematikan. Dia membunuh semua pelayanku, dan dia juga ingin membunuhku. Wen Jiwan berteriak, pahit dan panik. Dia berada di perjamuan beberapa hari yang lalu, dan dia melihat Ni Beihu dan Fushan muncul. Dia secara naluriah berasumsi bahwa karena Ni Beihu berhubungan baik dengan keluarga Wen, dia akan mendukungnya. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang. Ni Beihu tiba-tiba tersadar, mengepalkan tinjunya, dan menyapa Sui. Saya minta maaf atas kedatangan saya yang terlambat, Tuan Muda Su, dan dengan rendah hati meminta pengampunan Anda. Komandan Ni, kamu, bagaimana kamu bisa? Wen Jiwan merasa seperti disambar petir. Dia terikat lidah, dan matanya melotot. Dia terlalu terkejut bahkan untuk berbicara dengan benar. Ni Beihu mengabaikannya, ekspresinya acuh tak acuh. Dia hanya memandang Sui dengan penuh hormat. Sui mengerutkan alisnya, lalu melirik Huang Qianjun. Apakah kamu mengundang Komandan Ni ke sini? Huang Qianjun membeku. Dia tahu bahwa Sui tidak senang, dan dia berkeringat dingin. Dia ingin menjelaskan, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan meringis. Ya,